mengerjakan amalan-amalan sunnah pada hari itu. Demikian dinukil oleh Al-Bujairami dari An-Nawawi, disebutkan dalam khabar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan Al-Hakim. Inna yaumal jumu'ati yauma idin wa dzikrin fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum walakin ij'aluhu yauma fitrin wa dzikrin illa an tahlituhu bi ayyam. Sesungguhnya hari Jumat dalam hari raya dan zikir, maka janganlah kalian menjadikan hari raya sebagai hari puasamu, tapi jadikanlah ia hari makan minum dan zikir, kecuali bila kalian menggabungkannya dengan beberapa hari. Maka puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat menghapus dosa-dosa seminggu, dan puasa hari pertama dari setiap bulan, hari tengah dan hari akhir, serta hari-hari putih menghapus dosa-dosa sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Alhamdulillah, salawat dan salam dari baginda besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang akan hidup, manusia yang akan menemui jalan yang dimana dalam kehidupan melihat apa-apa dengan kedua mata, mendengar apa-apa dengan kedua telinga, menjalani segala sesuatu dan ikhlas di dalam hidup, dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang mungkin panjang ataupun mungkin pendek, yang terasa lama ataupun terasa cepat. Mudah-mudahan selalu di barakah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keberkahan Rasulullah sallallahu, kita mendapatkan selalu petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masih menyambung daripada kitab Marakil Ubudiyah, Syarah Marakil Ubudiyah, Alamatun Bidayatul Hidayah, Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada beliau radhiyallahu anhu. Amin, Allahumma amin. Bab adab-adab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah patut engkau membatasi pada puasa bulan Ramadan dengan meninggalkan puasa sunnah untuk mencapai derajat yang tinggi di surga Firdaus sehingga engkau menyesal. Ka'ab berkata, tidak ada surga di antara surga-surga yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan orang-orang yang mencegah dari yang mungkar.
Apabila engkau memandang ke tempat orang-orang yang puasa, seakan-akan engkau memandang bintang-bintang yang bersinar, sedangkan mereka berada di puncak Iliyin yang tinggi. Dalam khabar disebutkan bahwa di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang puasa masuk di dalamnya pada hari Jumat dan tidak ada yang masuk dari situ selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup kembali dan tidak ada seorang pun dapat memasukinya. Dalam khabar disebutkan pula bahwa di dalam surga ada sebuah pintu bernama Ad-Duha. Pada hari kiamat, seorang juru panggil berseru, di mana orang-orang yang selalu mengerjakan sholat duha, inilah pintumu, maka masuklah kalian ke dalamnya. Dalam khabar disebutkan pula bahwa di dalam surga ada sebuah pintu bernama Al-Farah atau kegembiraan. Tiada yang masuk dari situ selain orang yang mengembirakan anak-anak kecil. Al-Muhim, hasil setiap orang yang memperbanyak jenis ibadah, ia pun dikhususkan dengan balasan yang sesuai dengannya dan diseru dari berbagai pintu yang ada di surga. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongkan kita seperti golongan orang-orang tersebut. Amin. Demikian juga orang yang melakukan berbagai ketaatan, ia dipanggil dari semua pintu sebagai penghormatan, sedangkan masuknya tidak dilakukan kecuali dari sebuah pintu, yaitu pintu amal yang paling banyak dikerjakannya. Ketahuilah bahwa puasa sangat dianjurkan dalam hari-hari mulai, sedangkan sebagian hari-hari itu terdapat dalam setiap tahun dan sebagiannya terdapat dalam setiap bulan, sedangkan sebagiannya terdapat setiap minggu. Adapun hari-hari mulia yang terdapat dalam setiap tahun dan disebutkan kemuliaan dan keutamaannya dalam khabar-khabar dengan pahalanya yang banyak adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka disunahkan puasa pada hari itu bagi mereka yang tidak dapat melakukan ibadah haji. Adapun orang haji disunahkan baginya untuk tidak puasa, sedangkan puasa di hari itu bertentangan dengan yang lebih utama jika ia sampai di Arafah pada siang hari. Apabila ia sampai di sana pada malam 9, maka tidak makruh dan tidak bertentangan dengan yang lebih utama. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia karena puasa di hari itu menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Kemudian puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Karena puasa di hari itu menghapus dosa-dosa kecil dalam tahun yang lalu dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam khabar disebutkan tidak ada hari-hari yang amalnya lebih disukai Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya puasa sehari darinya sama dengan puasa setahun dan salat di malamnya sama dengan salat di malam Qadar. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dalam khabar disebutkan puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram dan salat yang paling utama
sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Yakni dibandingkan dengan selain Arafah dan dibandingkan dengan selain sholat rawatib. Dan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban, sebagian sahabat Nabi SAW tidak menyukai puasa di bulan Rajab seluruhnya supaya tidak menyamai bulan Ramadan. Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban hingga disangka bahwa ia berada di bulan Ramadan. Dalam khabar disebutkan apabila Sya'ban mencapai separuhnya maka tiada puasa hingga bulan Ramadan. Puasa di bulan-bulan haram termasuk amalan ulama, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab berdiri sendiri, sedangkan yang 3 berturut-turut. Inilah hari-hari yang mulia dalam setahun. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Al-Bujairami menyusun keutamaan bulan-bulan itu menurut tertibnya. Bulan yang paling utama secara mutlak bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian bulan Tuhan kita yaitu Muharram. Kemudian Dzulhijjah yang diagungkan. Kemudian Dzulqa'dah dan Sya'ban sesudahnya. Semua ini sudah diterangkan. Adapun hari-hari mulai yang terulang dalam sebulan, maka ia adalah permulaan bulan dan pertengahan serta penghabisannya. Ibnu Hajar berkata, disunahkan puasa hari-hari hitam karena takut kegelapan dosa-dosa, yaitu hari ke-7 atau ke-8 dan 2 hari berikutnya. Disunahkan puasa pada hari-hari putih, yaitu hari ke-13, ke-14, dan ke-15. Di bulan Dzulhijjah, hari ke-13 diganti dengan hari ke-16 atau sehari sesudahnya. Adapun hari-hari mulia dalam seminggu adalah hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Maka dianjurkan puasa dalam hari-hari itu dan memperbanyak kebaikan supaya pahalanya berlipat ganda. Karena Nabi SAW mengutamakan puasa hari Senin dan hari Kamis. Dia berkata, sesungguhnya kedua hari itu adalah hari-hari di mana amal-amal ditunjukkan. Maka aku ingin amalku ditunjukkan ketika aku sedang puasa. yakni amal-amal seminggu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kedua hari itu secara garis besar. Maka aku suka amalku ditunjukkan di saat aku puasa. Karena penunjukan amal berlangsung sesudah matahari terbenam, dan faedah penunjukan amal adalah menampakkan keadilan dan menegakkan hujjah, karena tidak tersembunyi sesuatu apapun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal ditunjukkan kepada anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Jumat, dan ditunjukkan kepada Nabi SAW pada hari-hari yang lain. Sedangkan amal-amal seluruh alam ditunjukkan kepada Allah secara garis besar pada malam dan sekali di waktu siang. Dihukum makruh puasa pada hari Jumat saja tanpa sabab. Dengan puasa sunnah mutlak, larangan puasa di hari Jumat saja adalah karena ia merupakan hari ibadah dan berbagai sunnah lainnya. Oleh karena itu disunahkan tidak puasa pada hari itu untuk membantu dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah pada hari itu. Demikian dinukil oleh Al-Bujairami dari An-Nawawi. Disebutkan dalam khabar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan Al-Hakim.
Ina yaumal jumu'ati yauma idin wa dzikrin fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum walakin ij'aluhu yauma fitrin wa dzikrin illa an tahlituhu bi ayyam. Sesungguhnya hari Jumat dalam hari raya dan zikir, maka janganlah kalian menjadikan hari rayamu sebagai hari puasamu, tetapi jadikanlah ia hari makan minum dan zikir, kecuali bila kalian menggabungkannya dengan beberapa hari. Maka puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat menghapus dosa-dosa seminggu, dan puasa hari pertama dari setiap bulan, hari tengah dan hari akhir, serta hari-hari putih menghapus dosa-dosa sebulan. Sedangkan dosa-dosa setahun dihapus dengan puasa di hari-hari yang tersebut ini dan bulan-bulan tersebut, yaitu yang terulang dalam setiap tahun. Pengarang tidak menyebut puasa 6 hari di bulan Syawal. Sesungguhnya dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atab'ahu sitan min Syawala kana kasiyamid dahar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia menambahnya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun. Terkadang puasa mempunyai 2 sebab, seperti hari Arafah dan Asyura yang bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, dan seperti adanya hari Senin dan Kamis dalam 6 hari Syawal. Maka sangat dianjurkan puasa dalam hari yang mempunyai 2 sebab, demi memelihara kehormatan masing-masing dari keduanya. Jika meniatkan kedua-duanya, maka diperoleh pahalanya semua. Seperti sedekah kepada kerabat adalah sedekah, dan memelihara hubungan keluarga. Demikian pula jika meniatkan salah satu dari keduanya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bujairami, janganlah engkau mengira bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, serta persetubuhan saja. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atash." Betapa banyak orang yang puasa, tapi ia hanya merasakan lapar dan haus dari puasanya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan agar ia meninggalkan makanan dan minumannya. Akan tetapi puasa yang sempurna adalah dengan mencegah anggota-anggota tubuh dari perbuatan dosa yang dibenci Allah. Itu adalah puasa orang-orang sahih yang dinamakan puasa khusus. Maka puasa sempurna dilakukan dengan 4 perkara. Pertama, patutlah engkau menjaga mata dari pandangan kepada yang diharamkan dan kepada setiap sesuatu yang melalaikan hati dari zikrullah. Nabi SAW bersabda, "An-nadharu syahmun masmumun min sihami iblis la'anahullahu faman tarakahu khaufan min Allahi azza wa jalla atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Pandangan terlarang adalah salah satu panah beracun dari iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa meninggalkannya karena takut
kepada Allah Azza wa Jalla, ia pun diberi Allah iman yang ia rasakan kemanisannya di dalam hatinya. Kedua, menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang berguna bagi seseorang adalah yang berkaitan dengan keselamatannya di akhirat dan kebutuhan hidupnya. Dalam penghidupan yang mengenyangkannya dari lapar dan haus dan menutup auratnya serta memelihara kemaluannya, bukan yang digunakan untuk bersenang-senang. Ketiga, mencegah telinga dari mendengarkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendengar bersekutu dengan orang-orang yang mengucapkannya, dan ia adalah satu dari orang-orang yang menggunjingkan orang. Karena mendengarkan ghibah adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika begitu sesungguhnya kalian adalah seperti mereka. Nabi SAW bersabda, penggunjing dan pendengar sama-sama berdosa. Begitu pula engkau cegah semua anggota tubuh dari perbuatan tercela sebagaimana engkau mencegah perut dan kemaluan dari melampiaskan syahwatnya. Disebutkan dalam khabar dan diriwayatkan oleh Jabir dari sahabat Anas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, khamsun yuftirna as-sa'ima kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwatin. 5 perkara membatalkan puasa, yaitu berkata dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan pandangan dengan syahwat. Perkataan membatalkan puasa menurut mazhab Sayyidah Aisyah dan Imam Ahmad adalah batal seluruhnya. Menurut mazhab Syafi'i dan para sahabatnya hanya membatalkan pahala puasa, bukan puasa itu sendiri. Diriwayatkan khabar ini oleh Abu Fad Al-Azadi dan Ad-Dailami dari Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an, dengan isnad yang di dalamnya terdapat seorang pendusta, yaitu 5 perkara membatalkan puasa dan membatalkan wudu, yaitu berkata dusta, ghibah, namimah, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu. Ini merupakan peringatan terhadap perbuatan atas hal-hal tersebut, dan bukan yang sebenarnya demikian disebutkan oleh Al-Azizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama shaumul junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yafsuk wala tajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Sesungguhnya puasa itu perisai. Maka apabila seorang dari kamu berpuasa, janganlah ia berkata keji, dan janganlah melakukan perbuatan terlarang, dan jangan mengganggu orang lain. Jika seseorang mengajaknya berkelahi atau memakinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku puasa, yakni di dalam hati bila mana puasanya sunnah, dan dengan lisan dan hatinya bila mana puasanya di bulan Ramadan. Demikian disebutkan oleh Al-Azizi. Kemudian berijtihadah untuk berbuka dengan makanan halal. Tidaklah ada artinya puasa, yaitu menahan diri dari makanan halal. Tidak ia berbuka dengan makanan haram. Perbuatan itu adalah seperti orang yang membangun istana dan merobohkan kota. Keempat, janganlah memperbanyak makanan sehingga engkau menambah makanan selain waktu puasa. Maka tiada bedanya bagimu antara berbuka dan berpuasa bila engkau penuhi makanan yang biasa engkau makan di waktu siang
dan malam dalam sekali makan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan puasa adalah mematahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatanmu untuk melakukan maksiat supaya engkau menjadi kuat untuk bertakwa. Apabila engkau makan di waktu petang untuk menebus ketinggalan makananmu dari pagi hingga malam, maka tiada faedah dalam puasamu. Para ulama berkata, barang siapa yang sempurna laparnya di bulan Ramadan, ia pun terlindung dari setan hingga Ramadan berikutnya. Karena puasa adalah perisai pada tubuh orang yang berpuasa selama tidak dirusak oleh sesuatu apapun. Apabila ia rusak, masuklah setan dari tempat kerusakan itu. Demikian dinukil oleh Al-Bujairami dari Asy'arani, perutmu menjadi berat bagimu dan apa yang terdapat di dalamnya lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan halal, sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena perut yang penuh dengan makanan menyebabkan kerusakan agama dan dunia. Kebanyakan penyakit disebabkan oleh banyak makan dan pemasukan makanan dalam tubuh sebelum mencernakan makanan yang pertama. Demikian disebutkan oleh Al-Azizi. Maka bagaimana halnya bila perut menjadi penuh dengan makanan haram? Apabila engkau telah mengetahui makna puasa, maka perbanyaklah puasa menurut kemampuanmu, karena ia adalah dasar ibadah dan kunci kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, qala Allah taala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat hingga 700 kali kecuali puasa, karena ia adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan besarnya pahala berbagai macam amal bagi manusia dan jumlahnya berlipat kali dari 10 hingga 700 kali kecuali puasa. Karena hanya Allah sendiri yang mengetahui jumlah pahalanya dan melipat gandakan kebaikannya. Maka perkataan dan akulah yang membalasnya, yakni memberi balasan yang banyak tanpa menentukan jumlahnya. Ada yang mengatakan artinya ialah bahwa puasa itu adalah ibadah yang paling aku sukai dan paling utama di sisiku. Nabi SAW bersabda, la khulufu fami sa'imi atyabu indallahi min rihal misik. Sungguhnya bahwa mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Artinya bahwa mulut orang yang puasa lebih banyak pahalanya daripada misik yang disunahkan dalam salat Jumat dan majelis zikir. An-Nawawi menguatkan makna ini dan mengartikan makna harum sebagai penerimaan puasa dan keridhaan atasnya. Al-Mawardi berkata, artinya ia lebih banyak mendekatkan dirimu daripada misik. Seorang ulama berkata, ketaatan-ketaatan pada hari kiamat mempunyai bau semerbak, maka bau puasa di antara ibadah-ibadah itu seperti misik. Ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang ihram dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang mengucapkan talbiyah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa peniup seruling dibangkitkan sementara serulingnya tergantung di tangannya dan ia melemparkannya, tetapi seruling itu kembali ke tangannya dan tidak terpisah darinya.
Yaqulullahu ta'ala azza min qailin innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana lahzi bihi. Allah yang maha mulia perkataannya berfirman, sesungguhnya ia meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya karena aku. Maka puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ini adalah hadis Imam Ahmad radhiyallahu an dari Malik, dan awalnya ialah sabda Nabi SAW kepada orang yang menanyainya tentang amal yang lebih utama, yang paling utama. Maka beliau menjawab, hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu tiada bandingannya. Kemudian beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hingga akhirnya. Nabi SAW bersabda, fil jannati babun yuqalu lahu rayyana la yadkhuluhu ila shaimun. Surga mempunyai sebuah pintu bernama Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini adalah janji untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membalas puasanya. Keterangan tentang ketaatan-ketaatan ini sudah cukup bagimu dari kitab Bidayatul Hidayah. Apabila engkau memerlukan keterangan zakat dan haji atau penjelasan tambahan tentang salat dan puasa, maka carilah dia dari apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Penjelasan salat dan puasa telah ditemukan sebagiannya dalam syarah ini dari kitab Al-Ihya dan sebagiannya dari berbagai kitab yang selalu mengalir. Al-ilmu dikatakan lautan itu diarungi orang yang selalu pandai bersyukur, selalu menghadap kepadanya al-qiblah. Yang orang memandang dengan apa pandangan jiwa, ruh, dan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan kebaikan itu tinggal di hati kita, dan sungguh orang yang sangat mendapatkan keberuntungan. Ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu an, iman yang berharap, seorang itu yang iman yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanggungan hidup, yang selalu berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang lautan itu terlihat sangat membuat seorang itu kagum akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.